Halo Sobat AP, saya Dirista Putri sedang mengambil mata kuliah Analisis Kebijakan Publik yang diampu oleh Bu Dr. Ranadara Aisyah MSc PhD. Deborastone tahun 2002 menekankan manfaat analisis kebijakan dalam mengungkapkan narasi atau cerita di balik kebijakan. Peter tahun 2013 juga ikut berpendapat, analisis ini dapat membantu dalam merancang kebijakan yang lebih efektif dalam mencapai tujuan tertentu. Menurut Dr. Adi Suryanto pada tahun 2021, ia menyatakan bahwa analisis kebijakan memiliki peran strategis dalam birokrasi, terutama dalam mempengaruhi pengambilan keputusan yang berdampak besar pada pemerintahan. Kebijakan utama yang gagal adalah perencanaan infrastruktur dan pengelolaan anggaran. Pemerintah tidak mampu mendeteksi potensi kegagalan ini karena lemahnya analisis risiko sejak awal, minimnya evaluasi terhadap pelaksanaan proyek, dan kurangnya transparansi dalam alokasi anggaran. Jika analisis kebijakan diterapkan dengan benar, pemerintah dapat mengidentifikasi kebutuhan mendesak seperti mitigasi cuaca buruk, memperbaiki pengadaan makanan atlet, dan memastikan pengawasan lapangan yang ketat. Namun, kenyataannya menunjukkan bahwa birokrasi lebih sibuk mengurus formalitas daripada substansi. Pihak yang bertanggung jawab meliputi pemerintahan pusat, pemerintah daerah, kementerian terkait, serta panitia penyelenggara. Namun, budaya saling lempar tanggung jawab di antara mereka menunjukkan kegagalan sistemik dalam birokrasi. Ketiadaan pengakuan kesalahan ini menyoroti lemahnya integritas pejabat publik yang lebih memilih menyelamatkan karir mereka daripada memperbaiki keadaan. Analisis kebijakan publik dapat berfungsi untuk menetapkan akuntabilitas yang jelas sejak awal, memastikan setiap instansi memiliki tugas dan tanggung jawab yang terukur. Sayangnya, jika melihat pola pengelolaan proyek pemerintah selama ini, evaluasi kebijakan hanya dilakukan secara reaktif setelah kegagalan terjadi. Ini adalah bukti lemahnya pendekatan proaktif dalam pemerintahan. Dengan analisis kebijakan yang tepat, pemerintah seharusnya melakukan simulasi resiko dan evaluasi periodik untuk memitigasi kerugian besar. Selama evaluasi ini hanya dilakukan secara formalitas tanpa tindak lanjut nyata, kegagalan seperti ini akan terus berulang. Kelemahan terbesar terletak pada ketidakjelasan alur pengawasan. Tidak adanya mekanisme yang terintegrasi membuat proses pengawasan menjadi terfragmentasi, dengan setiap instansi berjalan sendiri-sendiri. Akibatnya, potensi korupsi dan penyimpangan anggaran semakin besar. Analisis kebijakan dapat membantu dengan mengidentifikasi titik rawan dalam alur pengawasan, merekomendasikan mekanisme koordinasi yang lebih baik, serta mendorong transparansi anggaran melalui publikasi laporan secara berkala. Transparansi anggaran seringkali tidak diprioritaskan karena adanya kepentingan pribadi atau kelompok tertentu yang ingin memanfaatkan proyek besar seperti PON untuk keuntungan mereka. Dalam kasus ini, dugaan korupsi 506 miliar menunjukkan potensi penyalahgunaan kekuasaan. Analisis kebijakan publik dapat menjadi alat untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan diawasi dengan ketat dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga mengurangi peluang terjadinya korupsi. Pemerintah terus mengulang pola kegagalan karena tidak adanya sistem evaluasi yang benar-benar dijalankan dengan serius. Kritik seringkali hanya dianggap sebagai angin lalu tanpa tindak lanjut konkret. Analisis kebijakan publik dapat menjadi solusi dengan mengidentifikasi pola-pola kegagalan dari proyek sebelumnya, memberikan rekomendasi berbasis data, dan memastikan pembelajaran diterapkan dalam proyek selanjutnya.